kami mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah yang bertema dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh antara harapan dan kenyataan. Di sini saya sebagai ketua kelompok bernama Azul Nazirna. Dan saya Siska Yunita. Dan saya Tuti Alawiyah. Dan saya Juanda. Syarif Menikah Rahman. Saya Naslim Wajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Eronto SMA. Beliau merupakan mantan dari Wakil Bupati Sumber Daya. Di video ini kita akan membahas sedikit tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh antara harapan dan kenyataan. Nanti kita akan menanyakan dari persepsi dari Bapak Eronto terkait dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh ini. Mungkin untuk yang pertama, Pak, bisa dijelaskan dulu secara singkat sebenarnya seperti apa sejarah lahirnya dari Undang-Undang Pemerintah Aceh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah turunan dari kesepakatan MOU Helsinki antara Gerakan Nasional Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Turunan dari MOU tersebut, MOU adalah nota kesepahaman bersama antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Nasional Merdeka. Itu bukan legally binding dalam struktur hukum dan perundangan Indonesia. Supaya ia menjadi operatif di tingkat struktur formal, maka perlu diadopsi menjadi sebuah undang-undang. Jadi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah terjemahan langsung dalam konteks struktur Indonesia terhadap MOU Helsinki. Kalau itu sejarahnya kenapa di Aceh ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tentu saja banyak yang mengkritik bahwa tidak semua kesepakatan damai yang tertuang dalam MOU Helsinki ini berhasil dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Tapi sebagai sebuah tonggak sejarah untuk perdamaian Aceh dan pemerintah Indonesia, ini suatu hal yang luar biasa besar. Jadi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini lahir dari adanya perdamaian antara pihak GAM dan pihak Republik Indonesia. Nah, sebenarnya apa harapan dari masyarakat Aceh ini, harapan dari para pejuang Aceh dulu yang diamanatkan di dalam undang-undang ini? Dasar pemikiran kita masih kembali lagi pada MOU Helsinki. Dasar pemikiran kenapa damai berdamai waktu itu, hal yang paling mendasar dan utama itu adalah kejadian tsunami. Ketika tsunami itu semua asumsi politik, militer, sosial dan ekonomi yang dipegang sama GAM itu berubah. Menurut pandangan saya, kalau tidak ada tsunami di Aceh, agak susah GAM untuk memberikan konsesi yang begitu besar. Jadi ketika adanya tsunami, maka GAM mau berkompromi sebagai sebuah bentuk pernyataan kepedulian terhadap masyarakat. Yang diperjuangkan oleh pihak GAM dalam MOU ini adalah bagaimana kesepakatan ini bisa memberikan kemakmuran bagi Aceh, di samping diberi kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris ini kan Undang-Undang Pemerintah Aceh self government. Jadi harapan dari
lahirnya MOU kemudian diterjemahkan dalam Aceh supaya masyarakat Aceh yang sudah puluhan tahun merasakan menderita karena konflik Aceh karena adanya tsunami bisa diberi ruang, diberi nafas lega. Penting yang menjadi catatan adalah bahwa jarak waktu dari Anual Sinti terwujudnya UPA itu waktu yang singkat. Dia memang tidak semua kewenangan yang telah dicantumkan dalam Anual Sinti itu berhasil dituangkan dalam Undang-Undang Aceh. Di sini ada kompromi juga. Berarti harapan dari masyarakat itu supaya masyarakat ini biar makmur dan sejahtera gitu. Nah, menurut dari persepsi seorang bapak nih melihat kenyataan hari ini, apakah pemerintah Aceh sudah menerapkan itu atau belum? Nah, bicara kemakmuran masyarakat Aceh, menurut saya Aceh saat sisi terakhir adalah daerah yang paling miskin di Sumatera. Fenomena kemiskinan di Aceh itu nampak dari pengangguran terbuka maupun terselubung, penambahan jumlah masyarakat miskin dan macam-macam. Dan itu kita sepakati. Tetapi apakah ini ada korelasinya dengan undang-undang pemerintah Aceh? Pasti ada. Tapi kalau semua menganggap bahwa kemiskinan di Aceh itu karena implementasi UPA yang berjalan, saya itu logikanya juga salah. Kemiskinan di Aceh menurut saya itu yang paling mendasar itu penyebabnya adalah kalau bahasa itu bilang the absence of private sector. Jadi penyebab utama yang mendasar dari kemiskinan Aceh ini adalah ketiadaan pengusaha-pengusaha, ketiadaan bukan berarti tiada kelangkaan dari pengusaha-pengusaha. Jadi misalnya berhitung begini, Aceh itu secara nominal, secara angka itu menerima bantuan dari pemerintah pusat totalnya ya, uang yang tercatat masuk ke Aceh yang dikelola oleh pemerintah kota, kabupaten dan provinsi itu hampir sekitar 40 triliun per tahun. Di Aceh juga ada lembaga vertikal struktural seperti Pangdam, ada Polda, ada Kajati dan sebagainya. Lembaga vertikal ini mengelola 14 triliun. Artinya uang tercatat masuk di Aceh itu 54 triliun. Nah ya, jadi pertanyaannya kenapa 54 triliun ini tidak menjadi multiplier effect untuk tumbuhnya perekonomian di Aceh sebagai penggerak perekonomian Aceh. Menurut saya ketika kita breakdown memang benar tercatat 54 miliar, tetapi uang yang tinggal di Aceh dari 54 miliar triliun tersebut paling tinggi itu 20%. Kenapa itu terjadi? Karena semua kebutuhan masyarakat Aceh itu diimpor dari luar. Jadi di Aceh itu tidak ada produktivitas besar. Telur itu satu tahun bisnisnya sampai 2 triliun. Tapi tidak ada usaha telur yang besar yang bisa memenuhi hampir 50% saja. Kemudian sektor perikanan yang lebih terbatas sekarang, semua ekspor tercatat di Medan. Kemudian seperti pertanian, setiap musim panen itu ada ratusan truk dari Medan masuk ke Aceh.
artinya nggak ada penggilingan padi yang tumbuh. Nah, ini fenomena kecil. Balik ke pertanyaannya, apakah kemiskinan di Aceh ini karena implementasi UPR salah? Menurut saya, iya. Tapi sebagian besar itu lebih kepada bagaimana pemerintah dan masyarakat, kita nggak bisa menyalahkan mereka semuanya, dan masyarakat memfasilitasi tumbuhnya wirausaha dan pengusaha-pengusaha besar yang ada di Aceh. Kemudian dari segi ekonomi seperti itu. Dari segi pembangunannya Pak, Aceh ini dari segi pembangunannya dengan angka yang sebegitu besar yang diterima oleh pemerintah Aceh sudah worth it atau enggak nih Pak? Dari segi pembangunannya Aceh. Kalau dari pembangunan menurut saya sudah sangat fenomenal ya. Standar contohnya standar jalan di Aceh itu menurut saya sudah melebihi standar nasional. Dan orang Aceh bisa rasakan sendiri kan kalau mau masuk perbatasan. Kalau sudah masuk dalam perbatasan Sumatera Utara, jalan sudah mulai jelek, baik di sisi barat maupun sisi timur. Dan jalan di Aceh itu sangat fenomenal. Jadi kalau misalnya proyek-proyek pemerintah itu jalan bisa bagus. Tetapi yang menurut saya yang bisa didorong adalah bagaimana uang yang sangat besar ini itu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, yang mesti didiskusikan juga adalah bagaimana pemerintah pusat itu bisa mengintervensi ini dengan mengarahkan lebih ketat bahwa undang-undang otsus yang tinggal 1% 2023 menurut saya akan diperpanjang lagi 2%, tapi didorong ke pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang mendukung tersebut. Tapi yang lebih penting lagi itu intervensi dari BUMN untuk mendorong menjadi sektor dulu pertumbuhan perekonomian. Kemudian dalam pelaksanaan implementasi UPA ini dari pemerintah itu ada kendala apa dari untuk menjalankan undang-undang itu? Menurut saya tidak ada ya, tidak ada kendala yang dilakukannya. Hanya masalahnya ketika berhadapan dengan struktur pemerintahan di Jakarta, ini kan banyak birokrat muda yang tidak paham dengan itu. Jadi menurut saya itu kewajiban dari pemerintah Aceh dicari caranya, diminta apresiasi dari Kementerian yang lain bahwa di Aceh itu punya leg spesialis, punya undang-undang khusus yang mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh. Artinya tidak semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh kementerian itu berlaku di Aceh, karena di Aceh ada undang-undang khusus. Misalnya dulu pernah pemerintah pusat membuat aturan bahwa wewenang pertambangan itu ditarik ke pemerintah pusat. Itu tidak berlaku di Aceh karena pejabat waktu itu masih mewakilkan pemerintah birokrat di Jakarta bahwa untuk wewenang pertambangan itu harus kami ada di Aceh karena tidak ada kemaslahan UPA. Jadi tantangannya ini adalah bagaimana mensosialisasikan undang-undang pemerintahan Aceh ini kepada kementerian atau lembaga teknis terkait dengan pemerintahan. Oke, mungkin segitu saja dulu diskusi kita tentang undang-undang pemerintah Aceh terhadap pemerintahan. Kita sudah mendengar langsung dari penjelasan dari Bapak Erwanto tadi bahwa memang UPA ini lahir dari hasil perdamaian antara GAM dan RI pada kejadian tsunami kemarin. Dan tentu dalam pelaksanaan ini kita juga perlu adanya evaluasi dari pemerintah pusat terkait tentang pelaksanaan dari UPA ini tadi. Mungkin sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yan. Apa pekan? Urep ke pujo Jawa. Jawa juga tu lebih banget. Dah boleh kembali ya. Kita pun ada fokus, pun ada fokus. Berbado dia apa? Merdeka. Yang mereka dengan perang biru itu juga. Tetapi Pak, saya kena jabatan. Kena jadi kena apa bina? Kita nak lutung tahu. Jadi jauh kan ikan, kaki ikan, dah apa sama. Karena Pak Wali tak kena. Yan ada tulis terus apa aja dia menyebut. Bebas. Oh, pada ke petinggi gap. Ada petinggi lima leher dia je. Anak ni kuasa dirot termasuk boleh. Biar bagian negara masyarakat ada lebih dua. Biarkan yang lebih. Kalau apa karya petinggi gam, aki gaikan, jero gaikan, apa gaikan primum. Anak pak ngabari. Mang meteo hana kita primum lapa, anak ikan kiren jaro. Kan dia berapa? Ya ini awak lagi. Yang itu kesimpulan UPA handalan karena petinggi-petinggi itu lagi apa juga. Ini sudah. Yang pegah dah pegah, kamu tahu. Hei, lo kata biji lah kat ulang ni kau. Yang lo kenal Allah juga, lo kecewa dah ada hati. Maka lo tu biar dia lempe alet tu lu sama. Lebih kat doktor ni mali mamu. Sampai lo pun dia ada penting lo. Dia lebih sampai ada lo puluhan doktor ni lo. Dan bayi berempat sampai wakil ni. Jadi kan, dia kena hamba untuk lebih orang mati jahit. Orang yang berperang. Okai jima berkemah pecah medan. Nabi Dawud tidak orang paduki na bajirat yang mu. Ya. Anak muda hai puma. Dengan dia ilham Allah. Kepada surga dia buat. Kesama dia jauh ya Allah dan Tuhan yang kau yang apa. Tuhan puma kau. Yan baru. Dia kan boleh waktu. Tak pun nak tahu dia kena dia. Mana harapan? Masalah dan dengan UPA politik dan antara harapan dan kenyataan. Drawannya warna itulah studennya baik tiada Bukan Tuhan dalam Quran wa minal almi mala yang buka naci ilmu yang hanya menempuh tapi kekal baik umpah dia itulah kakak gaduh kan ada kena dijol Nampak dulu dosa nak usia ajak tu. Ya dia ni. Bukan ni. Baik nombor Quran tu. Quran yang nombor betul dan bunyi ayat bunyi mana. Yang tidak hukum mana. Kerau ada kegok. Kegok pada dia lepo boleh lah. Yang nanti ulun rawa dia belajar. Ada harapan masa dulu. Indo nak kadunga, waktu dah tu bagi kiro. Lu kiro lu mau dia tu kiri. Akal. Dari muda pun lu tu ya. Lu tinggal pun kahwin dah. Tak boleh di Sweden di Thailand yang jauh. Kan cari Jawa ni. Cari Jawa ni. Kita bila. Tapi dah tu tinggal belum kira harapan pada di Canada. Di tukang pergi dah dia kena. Nyuai nak. Mangkandeng lagi. Kalian bukti. Mi pakai mendebahan dia muang. Dia dah malik marmut dia tu. Itu pergi ada dulu nyok macam ya.
Itu kecewa dah. Tu kalau dah mula kampung ada meja. Itu nggak tim yang paling antan. Sampai penunggang mut, penunggang mana pun. Oleh Menteri Pertahanan Malaysia tu. Ya. Mampu pakai pikiran orang hijau. Itu cuma betul ya Pak. Jadi tak kalian kondisi Aceh no sembuhkan saya. Jadi ibarat kita pegang sebuah monumen yang tayang kena ada 25. Lagi apa pun juga. Nyo putra yang kali berbawa ni putih. Bukan mungkin lagi yang bangga. Nanti yang kita boleh dapat. No berarti Aceh sudah terpulang. Kami pulang. Ini mana berang tidak ada bergerak. Kamu juga introvert. Jadi apa yang kamu cuma yang kamu itu tempat nadaru harapan katanya agar UPA ada kadang sempurna jalan Upaya. Rakyat dana. Bodoh. Dayung Aceh bukan tabuk. Ini bicara cara. Yung bicara cara. Dalam Quran juga asyidau alal kufari wa hama bainahum. Kesekangan musuh lemah lemut tak Munya kata mtabuk sampai Aceh. Bohdrin yo istilah. Ka belum dan ke lang. Tak boleh tu kui paju lebui merah atau paju lengkong tu paju lebu. apa Yang bingat dah. Maka itu lebih ke dia dah. Bingayan. Dari yang berdua umumnya. Dia bukan referendum. Dia tu je. nanti yang dia betul rupiah tau Pak. Draw referendum ada apa betul lagi kai pemain lebih. Kakak tak temu melabah. Jadi sipai hai betul dia mai belalai-lalai nak. Di ucap dan kelih colok dia biu. Ka tengah seorang kelih. Mai dun. Dah. Dum doa ya Allah dan kulun betisah biar kulun. Padahal minum tim lah. Siapa yang kata ibi hotel Muhammad binung tu. Engkau pun. Nyukah apa kah kan? Jadi mana ane? Yang kegisap timum nabah yang dia. Berarti salah apa kunci dewa harus tahu. Musabuk yang main bakibal mereka ada salah jawab salah pun. Kalau Mak putih pun main jalan. Bukan untuk sabab ibadat kata. Yang untuk sabab Malaysia. solusi Ilo dengan Kan. yuk kalau bukan. ya Karena anak tu pernah awal anak awak lu pemain awak gedung awak ni. Ini mendebat dia kawan. Buat tiket air dia tu. Main bukan ambil dia. Kan. Ini betul. Itu tu yang kalau dengar orang nak kena lihat. Ya Allah aku Mendon hair kebahagiaan lebih hebatlah mereka. Maka itu dengan lumut, itu boleh lumut. Apa? Kain jabi dia mana kain jabi? Menyangka dong. ya kalau beroha Olian, Indon, don usaha, yung kompetro enggam, gamai mungkin boleh. Jadi dari berusaha kerja perlu karakter itu. Oleh kerja itu dari kodam dari panik kerja. Untuk minggu berapa minggu kerja dengan mereka kan ada kawan. Punya awak Libya kam sabo. Yan panglima takut dengan POI irap pada ya. Ka. Olian dari nan ke depan. Biar berapa Libya ada berapa semua tu. Kan. Mama hari tu muka ke itu. Dia fikir dia tak boleh jalan apa dia. ya berapa oleh pendidik ini ya
Tuan Peninggi, biar primary je. Apa Lempung, biar biar rumah sudah dapat makan. Dumnam tu mayungan meluang kau. Lah, orangnya kalau cek. Yang tu mekanan yang tu mengampung ke kanan tu. Kuibuat. Mai buka, oh pentingnya dong nanti. Mikir tinggi ke balik. Balik kat guna jalan pergi. Nyong em, nyong ke apa pula kan dia kena kau. Biar pasti hoi wartawan hoi kamera nggak ada buka. Ngai dia apa tu dia. Biar tak ada ke bawah kamar. Dia perlu diri ya. Tapi yang perlu berkah UPA-nya akan terus pada masa dengan bila katanya Acehnya dalam labo satu ya, baru je jalan. Upaya kau. Apa upaya minut ada upaya berangkat ho. Dua hanang ke ya dia. Ya. Bukuan tu bah. Ai tu kadang apa umur dah pakai ban. Buku kena bujung yang tu bah. Yang badan pakai ban. Bah turun. Tu gede pupu dua ada orang lewat. Kan? Nah buku hijau tu ya. Cuma buku hijaunya apa dia jelaskan aja. Kadang rekan-rekan kamu anak pun mengenai buku hijau yang abang ramai lah udah anak pun. Buku hijau mana? Guna buku hijau baru terjemah Batak Melayu ke Inggeris ya. Undang buku hijau yang janji tewak otonomi kau. Hana dalam buku otonomi dan berarti dia kita mendorong pada maka UPA undang-undang pemerintah Aceh Ya. dan kehanai pegah yang bawa yang otonomi kan. Jadi itu ada cara. Yang penting yang tu baik lepu. Yang bendera penting dah. Benar tak? Hai kadro lepu baik kapu kamu. Ija bro kan boleh. Cok tiang belum boleh. Wih yang boleh UPA. Mereka UPA kakang kai biang kita ya. Bendera 70 macam hidup dalam UPA. Mana itu? Yang mana UPA nak tahu? Sampai jauh Jakarta itu lo ni pen. Pak memang Pak bagus betul Pak. Nyarda ya UPA. Terus dia tuan. Jadi apa wajib tu? Untuk terrealisasikan UPA-nya pun nama kaitan dong dengan Helsinki ya Pak, dengan Sweden. Hai mana UPA ke Helsinki. Muduleh yang mati besari muduleh saya kira. Jadi UPA yang walaupun dipegang di Jakarta tapi dengan Helsinki pun. Dia dengan orang kampung mana Jepang, Amerika, Inggeris, Jepang tu awak mati besari. Maka pegang perdamaian. Mampu awak yang pergi undang perang. Dua. Maka dia beda juga tu. Mereka dia awak RI itu UPA apa UPA? Ini kita sudah damai, sudah otonomi khusus. Ya. Kan? Bukan ini bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dan mau bahasa Aceh sambung. Beda dengan apa? Mereka bukan. Boleh bukan. Ini ada apa? Gempang damai. Dari bahasa Inggris tu. Atau bahasa Indonesia lagi. Mana ada semua dia bukan. Karena urusan kita yang mendamai RI genggam. Ingat kan RI kan Golkar hana yang bro. Yang mendamai RI genggam, yang perang RI genggam. Kan PDIP kan. Ya. Mai wate gam akan dihapuskan. Ada apa hapus? Mianyo katu upaya ka selesai perjanjian. Gam mana sotem ni dengan kaian thod. Tapi mianyo hana gam tetap aktif. Tapi enggak mau perang. Nyong yang awak yang mau pakai balik. Kira gam bena ni pakai bana dibantu orang. Mau kagai pancu raja hancur. Nyo cara awak. So,
Ujung. Hijau ina, hijau semua. Berdua gitu. Dia kalau lampu, hijau semua berdua gitu. Ada apa lampu? Ini 2 hektar lampu, Pak Gunung Alimun. Pak jalan dia. Nah, helikopter. Media Aceh, ada apa sertifikat dari. Ada apa grand dana, kamu juta hektar di pecah luar dana. Sebab dah, MPSI 2 hektar tanah, terus pembatan enggak. Oleh 2 hektar tanah, napol dan itu kan napol dulu. Padahal pada dari oleh urang yang anak perempuan dah yuk peng mi yuk tanah macam urusan ni yuk tanah yuk peng hektar baru buat mana drop ngan cara ada balu kan teman ni budak ni pai berada coba orang drop tu balik apa ni apa dah drop pergi hok kami nhau mày mà mày berhati dulu untuk tahu pun itu bukan bahwa nyataian dan ubah jadi dia proses mengatur yang bukan ya jadi dia yang mudah-mudahan itu ya jangan itu baik dengan apa tu. Apa ada dosa-dosanya kai latih dia, jumpa berah. Kai dikrit. Biar enggak sama dia. Dia tetap berhenti Bapak. Ya hamba dosa-dosanya dikit dari Pak. Ikut je dulu, ikut je dulu. Yo. Di yang kita cok sama sebenarnya rupiahnya mana harapan dan rupiahnya haji dihapuskan. Sebab menung. Negeri perang, negeri perang, dunia ada perang. Menghicap dia benda ni, hicap dia orang kira, hicap dia macam-macam seperti. Tapi dengan nak kekeh ni. Ijaya orang negara kata bro, tapi Bandung ambasador yang di Jakarta saya Bandung Dayu yang di mereka Dayu Uni Eropa Ini Eropa. kan di Amerika kan yang apa yang kena kaki doi bagi dulu yang kira-kira Aceh kena daripada Mungkin apanya macam ni. Mungkin yang masyarakat Aceh dia Aceh baik pun masyarakat Aceh. Dia bentang yang bersekerar untuk mereka. Itu bidang apa nanti lupa. bagaimana Acehnya untuk mereka. Ada harapan-harapan Aceh untuk baik merdeka baik pelih dia mengkawin nanu tidak minta kau nanu yang hitam kau ya kamu nyawa pelih ada pelih merdeka kamu tapi baju-baju sama. alah Lagi yang kapabi menolak apa pun maksud boring. Maknanya kampung buat dalam kira berjeruk. Cuma yang ke berarti yang lagi ada wawancara yang pas apanya lepas dari sini. Berarti binanya petinggi-petinggi ataupun dia urun lagi menunggu. Insyaallah rupiahnya dapat gede jalan. petinggi-petinggi kamu lagu dah dong kapuh rumah dia lagi Siloro tu nama seram 62 kai kubu masih penuh bulan so pergilah pergilah yang bau Aceh tu bapak nak bang dia mati mungkin kumati dia dah tak boleh mati kan tapi bagaimana barabang sudah menuman Pak tahu itu ilmiah Hati
kita jawaban antara kenyataan dan harapan dia, mereka dapat menyampaikan dengan dia akan terima kasih Pak semua dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Pendidikan Universitas Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Sabila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara Arif Yandika. Kesimpulannya adalah banyak harapan masyarakat Aceh terhadap pemerintah. Perkembangan Aceh dapat mengurangi pengangguran. Banyaknya perbedaan aturan yang berada di Aceh terhadap undang-undang dasar di Indonesia bisa disosialisasikan bersama atau diadaptasikan. Terima kasih. Baik, kita dapat simpulkan bahwa berbicara mengenai Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, awal mula UPA ini di Aceh dikarenakan adanya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan Republik Indonesia RI yang berakhir dan berdamai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding MOU di Helsinki, Finlandia. Berdasarkan hal ini, lahirlah otonomi khusus di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Akan tetapi, dalam hal realisasi semua butir-butir MOU dan UUPA itu belum berjalan di Aceh hingga saat ini hampir berjalan 18 tahun. Apakah sebab dan akibatnya? Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu tokoh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu dengan Jakaria Saman. Apakah beliau merupakan Menteri Pertahanan di Aceh saat berlangsungnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka GAM dengan Republik RI. Nah, beliau menjelaskan bahwa tidak ada jalannya butir-butir perjanjian MOU dikarenakan tidak kompaknya petinggi-petinggi GAM yang kini sudah menjabat posisi penting dalam kepemerintahan Aceh. Apa menyebutkan petinggi-petinggi kini sudah diikat kaki, diikat tangan, dan mulutnya sudah disumpah ASI hingga lumpuhnya total untuk memperjuangkan butir-butir MOU dan UUPA hasil perjanjian damai Aceh dan RI. Nah, selanjutnya, kendala dalam melaksanakan butir-butir MOU ini menciptakan regulasi-regulasi tentang kepentingan masyarakat Aceh yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan MOU serta UPA ini tidak bisa dihapuskan karena hal ini mengandung hukum internasional yang segala sesuatu permasalahannya akan ada sikap pembelaan dari negara yang bersangkutan, yaitu Finlandia. Apa karya berdasarkan pertanyaan demi pertanyaan yang kami tanyakan ini? Beliau juga mengemukakan bahwa UPA ini dapat dijalankan dengan baik dan sempurna hingga semua butir-butir MOU dapat direalisasikan adalah dengan adanya persatuan seluruh petinggi-petinggi tokoh GAM yang memiliki jabatan penting di pemerintahan Aceh khususnya. Mereka harus sama-sama memperjuangkan hal UPA ini karena UPA ini merupakan anugerah yang sangat indah yang diberi Allah untuk Aceh, yang hal ini harus dipertahankan, diperjuangkan, harus dijagakan bersama-sama. Zombie apocalypse.